Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Puji Tuhan kalau di minggu terakhir di bulan Agustus ini kita masih diberi kesempatan Tuhan. Kita masih boleh tetap melakukan ibadah meskipun online. Itu semua karena kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita akan mulai ibadah pagi hari ini. Kita akan mengangkat pujian, Bapa Engkau sungguh baik.
Mari Bapak Ibu kita akan bersatu dalam doa. Tidak henti-hentinya Tuhan kami mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Untuk kasih-Mu, untuk rahmat-Mu yang selalu baru Tuhan buat kami. Tuhan Yesus, pagi hari ini Tuhan, kami kembali datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, meskipun kami beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan, hadirat-Mu, lawatan-Mu akan hadir di setiap hati kami. Tuhan Yesus, kami mau serahkan Tuhan, ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam tangan kasih-Mu yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Bapak Ibu, ketika kita bangun di pagi hari, kita masih diberikan kesehatan, kita boleh menikmati hari yang baru, itu adalah anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu, selama kita masih punya kesempatan, kita mau hidup berkenan di hadapan Tuhan, kita mau memuliakan Tuhan, kita mau belajar untuk menabur kebaikan. Karena apa yang kita tabur, suatu saat yang itu yang akan kita tuai. Kita akan angkat pujian, taburlah. Pagi ini kita juga akan menaikkan doa syafaat kita. Kita mau mengucap syukur untuk semua hal yang boleh terjadi dalam hidup kita. Kalaupun Tuhan boleh izinkan sesuatu masalah atau persoalan terjadi dalam hidup kita, kita mau percaya bahwa Tuhan akan memampukan kita untuk melewati semua persoalan dalam hidup kita. Karena Tuhan adalah sumber kekuatan kita, Tuhan adalah harapan dalam hidup kita. Sebelum doa syafaat dinaikkan oleh Ibu Yuni, kita akan angkat pujian Kaulah Harapan. Ku dapat jalani hidup
Mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita menaikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Bersyukur kami kepadamu karena kasih-Mu, pimpinan, penyertaan, dan pemeliharaan-Mu yang luar biasa, yang senantiasa Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Bersyukur Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tangan kasih-Mu senantiasa menuntun dan menopang kehidupan kami. Tuhan, pagi ini kami menyerahkan akan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Engkau tempatkan kami di Indonesia. Terima kasih untuk bangsa dan negara kami yang sudah Tuhan pimpin sampai saat ini. Berdoa untuk para pemimpin bangsa kami Tuhan, dari presiden, wakil presiden, para menteri, bahkan sampai ke RT RW Tuhan. Oleh anugerah Tuhan, oleh kasih Tuhan, mereka bisa memimpin bangsa kami di dalam takut akan Tuhan, di dalam kasih sayang Tuhan. Berkati mereka, berkati keluarga mereka Pak. Beri hikmat marifat yang dari surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa untuk petugas keamanan, mereka yang berjaga-jaga atas bangsa kami. Beri mereka kesabaran, beri mereka kerendahan hati, agar bisa menjaga bangsa dan negara kami ini menuju bangsa yang aman, adil, dan sejahtera. Berkati keluarga yang mereka tinggalkan untuk bertugas. Terima kasih Tuhan Yesus. Terlebih kami berdoa untuk para tenaga medis Tuhan, mereka yang berjaga-jaga, mereka yang menjaga bangsa kami. Tuhan, Engkau tolong mereka, beri mereka kesehatan, kekuatan, kesabaran. Biarlah kehidupan mereka semakin dekat dengan Tuhan. Dalam menghadapi COVID-19 ini Tuhan, mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Berkati keluarga mereka yang mereka tinggalkan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat desa di mana Engkau tempatkan kami. Tuhan berkati desa kami, pimpin dan peliharakan desa kami. Biarlah desa kami Tuhan, melalui kehidupan kami Tuhan, boleh melihat nama Tuhan Yesus dipermuliakan, nama Tuhan Yesus diagungkan. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Terima kasih Allah yang baik. Kami berdoa Tuhan untuk Gembala jemaat-Mu di tempat ini, Pak Arson, Ibu dan anak-anak Tuhan. Engkau juga memimpin, memberkati mereka, memeliharakan kehidupan mereka. Pelayanan mereka Tuhan, Engkau yang mengaturnya. Terima kasih Allah yang baik. Berdoa untuk para lansia di tempat ini juga Tuhan. Engkau pimpin, berkati mereka. Beri penghiburan, beri pertolongan, kesehatan yang dari Tuhan. Mereka yang lemah tubuhnya Tuhan, oleh kuasa darah Tuhan Yesus, oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus, mereka boleh dipulihkan, mereka boleh disembuhkan. Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Segala sakit penyakit sudah Tuhan tanggung di atas kayu salib. Terima kasih Allah yang baik, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan sidang jemaat-Mu seluruhnya di GKM Mikrasa ini Tuhan. Engkau lawat satu persatu, Engkau tilik satu persatu, biarlah kehidupan mereka boleh Tuhan cukupkan, boleh Tuhan tolong dalam setiap pergumulan kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, dan doa yang kurang sempurna ini Tuhan, kami mau sempurnakan dengan doa yang sudah Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Muda Arson Muskita. Namun sebelumnya kita akan menyiapkan hati kita dengan mengangkat sebuah pujian, Hati Sebagai Hamba. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga.
kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat Dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat Dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua, sidang jemaat GKMI Kerasa yang pada pagi hari ini beribadah di rumah masing-masing dan Bapak Ibu Saudara yang lain yang mengikuti ibadah bersama dengan kami. Mari sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan pagi ini, kita mau berdoa meminta pimpinan Tuhan bagi kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih karena pemeliharaan Tuhan untuk kami sepanjang bulan ini. Dan kami Tuhan pelihara sampai pada minggu terakhir di bulan ini. Sungguh anugerah bagi kami. Kami masih diberikan kesehatan, kami dipelihara oleh kasih karunia-Mu. Sekarang kami mau kembali mendengarkan sabda firman Tuhan. Berkatilah supaya firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani hari-hari hidup kami ke depan. Kami menyerahkan seluruh waktu penyampaian firman Tuhan ini. Kami mau menjadikan tanah hati kami tanah hati yang subur, yang siap ditaburi oleh firman-Mu. Kami berdoa, biarlah hamba yang menyampaikan dan kami yang mendengar, kami sama-sama memperoleh berkat dari firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saya mengajak Bapak Ibu membuka Alkitab kita bersama dari Ulangan pasalnya yang ke-8. Ulangan pasalnya yang ke-8 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10 yang berbunyi demikian. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu,
untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi, dan dari gunungnya akan engkau gali tembaga. Dan engkau akan makan dan akan kenyang. Maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pagi ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan, yang pagi ini saya beri judul Padang gurun yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Padang gurun yang diizinkan Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu, saya percaya bahwa ketika mendengar padang gurun, maka otak kita, memori kita akan terbawa ke daerah Timur Tengah. Banyak sekali padang gurun yang ada di sana. Ada padang gurun yang cukup terkenal, yang cukup besar. Padang gurun Sahara yang luar biasa luasnya. Dan Bapak Ibu, saya percaya bahwa semua kita, orang normal yang hidup seperti kita yang tinggal di Indonesia, di mana jarang kita temui padang gurun. Ketika kita mendengar orang bercerita tentang padang gurun, atau kita melihat banyak tayangan TV yang mempertontonkan atau menayangkan padang gurun, maka kita pasti, saya yakin, tidak akan mau melewati atau mau hidup atau mau berjalan di tengah-tengah padang gurun. Padang gurun tempat yang begitu ekstrim. Siang hari begitu panas, dan ketika malam hari temperaturnya bisa sangat dingin. Dan hampir dipastikan tidak banyak satwa atau manusia yang hidup di sana. Jarang juga kita akan temuin pohon, apalagi menemui air dengan limpahnya, akan sangat sulit kita temukan di padang gurun. Yang ada hanya pasir. Sepanjang sejauh mata memandang hanya ada pasir. Dan juga seringkali yang terjadi ketika badai datang, maka debu pasir yang berterbangan akan dapat menyebabkan badai debu yang begitu luar biasa. Dan saya yakin Bapak Ibu Saudara semua, tidak ada orang yang mau tinggal di daerah seperti ini, atau melintasi atau berjalan melewati daerah padang gurun. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sama mengetahui bahwa ketika Allah membawa orang Israel keluar dari Mesir, Tuhan berkata kepada Musa bahwa bawalah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir untuk beribadah kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Bapak Ibu, rupa-rupanya ada satu maksud yang luar biasa yang ingin Allah sampaikan atau ingin Allah tujukan kepada orang Israel secara khusus pada waktu itu. Kenapa mereka harus melewati padang gurun? Mengapa mereka harus beribadah ke padang gurun? Pertanyaannya, tidak adakah jalan pintas yang lain? Atau tidak adakah jalan yang lebih baik yang harus ditempuh oleh orang Israel, sehingga Tuhan memilih melewatkan mereka di tengah-tengah padang gurun? Tentu saja ini menjadi sebuah pertanyaan besar. Kenapa orang Israel harus
melewati perjalanan selama 40 tahun lamanya di padang gurun. Kita juga sudah sama-sama belajar orang Israel begitu lama ditindas, diperbudak di tanah Mesir. Mereka akhirnya hidup dengan cara hidup orang Mesir. Mereka makan makanan orang Mesir dan tanpa mereka sadari, mereka telah terwarnai oleh semua budaya orang Mesir karena begitu lama mereka diperbudak di sana dan mental budak itu ada dalam kehidupan mereka. Ketika Allah membawa orang Israel untuk keluar dari perbudakan di Mesir lewat pimpinan seorang hambanya bernama Musa, maka Allah hendak mendidik dan mengajari mereka tentang bagaimana mereka harus meninggalkan pola-pola kehidupan mereka yang lama di Mesir, untuk kemudian menghidupi kehidupan yang baru yang hendak Allah nyatakan kepada mereka. Mereka akan dibawa ke satu tempat yang baru, tanah Kanaan, tanah perjanjian Allah untuk mereka, di mana di sana mereka harus membawa tradisi hidup yang baru, di mana Allah akan menjadi pemimpin mereka. Firman-Nya akan menjadi tuntunan untuk mereka, di mana mereka harus menjalani hidup mereka sebagai umat pilihan Allah, bangsa khusus kepunyaan Allah, bangsa yang berbeda dari bangsa-bangsa yang lain, di mana Allah menjadi pimpinan, Allah menjadi raja untuk mereka. Bahasa kerennya teokrasi, Allah menjadi pemimpin untuk mereka. Bapak, Ibu, Saudara dan saya, pagi ini ada 3 hal penting yang ingin saya sampaikan sehubungan dengan perjalanan padang gurun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Saya ingin pastikan kepada Bapak Ibu bahwa ketika Bapak Ibu Saudara dan saya dibawa Tuhan untuk menuju tanah perjanjian Tuhan, maka tidak ada pilihan lain. Bapak, Ibu, Saudara dan saya harus melalui padang gurun yang Tuhan sediakan bagi kita. Setiap orang percaya harus melewati fase masa padang gurun dalam kehidupannya. Setiap orang percaya yang mau diproses Tuhan, suka atau tidak suka, kita harus masuk di area yang sangat tidak menyenangkan. Saya percaya bahwa padang gurun tidak ada tempat lagi untuk bergantung dan berharap. Tidak ada lagi, Bapak Ibu. Maka ketika Bapak Ibu Saudara dan saya masuk di area ini, masuk di dalam padang gurun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya, maka tidak ada tempat bergantung yang lain selain daripada Tuhan yang kita kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Tapi pertanyaan mendasarnya adalah, kenapa Tuhan membawa orang Israel dan harus melalui proses melewati padang gurun? Saya baca ayat yang kedua bagi Bapak Ibu Saudara semua. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Bapak Ibu, jangan pernah bertanya kenapa kesusahan datang dalam hidup Bapak Ibu. Kenapa padang gurun harus ada di dalam kehidupan Bapak Ibu. Saya mau pastikan kepada Bapak Ibu Saudara semua pagi ini, firman Tuhan berkata bahwa padang gurun adalah jalan yang Tuhan pilih kepada Bapak Ibu semua, yang tidak bisa Bapak Ibu hindari. Saya pastikan bahwa perjalanan padang gurun Tuhan yang tentukan atas kehendak Tuhan. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara dan saya masuk dalam daerah padang gurun kehidupan Bapak Ibu Saudara semua, maka pastikanlah bahwa itu jalan yang Tuhan pilih, yang Tuhan tetapkan untuk kita jalani dan kita lalui bersama Tuhan. Bapak Ibu tidak punya pilihan lain untuk menghindar dari itu. Dan semua orang percaya harus melalui proses ini.
Bapak Ibu, padang gurun daerah yang memang sangat luar biasa. Seringkali Tuhan izinkan itu pun terjadi dalam kehidupan kita. Padang gurun kita bisa usaha yang sepi. Padang gurun kita bisa sudah lama berdoa untuk mendapatkan pekerjaan, belum dapat pekerjaan. Padang gurun juga bisa tentang persoalan-persoalan rumah tangga yang menimpa kita. Dan seabrek persoalan-persoalan yang lain yang datang dalam kehidupan kita. Tapi tahukah Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu saudara dan saya masuk di daerah itu, saya mau pastikan Tuhan yang memilihkan jalan itu untuk Bapak Ibu saudara dan saya melaluinya. Lalu pertanyaan yang muncul, apa maksud Tuhan? Kita nggak bisa protes sama Tuhan. Tuhan, bisa nggak saya pilih jalan yang lain? Kasih jalan ya, enggak apa-apa lah. Mungkin lewat hutan dikit nggak apa-apa, tapi jangan yang padang gurun, yang panas, yang nggak ada pohon, yang nggak ada tempat berlindung dan ya yang nggak ada tempat berharap sama sekali. Tuhan, ya tempat jalan yang lebih enak dikit lah. Kira-kira apa maksud Tuhan mengizinkan Bapak Ibu Saudara dan saya harus melalui padang gurun kehidupan Bapak Ibu Saudara semua? Di ayat yang kedua bagian yang B-nya. Di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu masuk di padang gurun, tidak ada tempat lagi di mana kita bisa bergantung kepada siapapun. Maka di sanalah penting bagi kita untuk merendahkan hati kita dan berharap kepada kasih karunia dan pertolongan Tuhan. Sebab Allah betul-betul menyatakan dirinya di tengah-tengah padang gurun. Penyertaan Tuhan nyata di sana. Bapak Ibu, tiang awan dan tiang api akan menyertai perjalanan seluruh orang Israel di padang gurun. Itu bukti nyata. Allah ingin menunjukkan kepada semua orang Israel dan kita semua yang mendengar firman Tuhan pagi ini, bahwa sekalipun Tuhan mengizinkan kita masuk di padang gurun kehidupan kita, di sana tangan Tuhan akan terus menyertai kita. Tiang awan akan melindungi kita dari terik panas matahari. Dan tiang api akan menyinari, menerangi perjalanan kita sepanjang malam. Maka ketika Tuhan mengizinkan kita masuk di daerah padang gurun kehidupan kita, di sanalah Tuhan ingin mengajar kita untuk merendahkan hati kita. Bagaimana kita belajar bergantung kepada kasih karunia Allah. Bapak Ibu, tiang awan itu menjadi patokan untuk orang Israel. Mereka harus tunduk dan taat kepada Tuhan. Kalau tiang awan itu bergerak berjalan, maka orang Israel berjalan mengikutinya. Kalau tiang api itu berjalan, maka orang Israel berjalan mengikutinya. Sebab di sanalah bukti nyata Allah memeliharakan mereka. Sehingga mereka terpelihara baik. Maka Bapak Ibu bisa dipastikan kalau ada orang Israel yang bandel. Di tengah panas terik. Ketika tiang awan sudah berjalan dan dia bilang begini. Aduh udahlah, aku capek, aku tinggal di sini aja dah. Udahlah jalanlah, aku capek. Sudah jalan dari tadi, wes aku capek, aku pingin istirahat di sini. Bayangkan kalau jam 12 siang di tengah terik matahari. Sementara orang Israel yang lain sudah berjalan di bawah naungan tiang awan yang menjadi pelindung, menjadi payung raksasa untuk mereka. Sementara ada yang tertinggal, saya yakin ya orang itu pasti akan dehidrasi, akan mati, kehabisan cairan dalam tubuhnya. Maka tetap suka enggak suka harus berjalan. Itu menunjukkan bahwa hanya orang-orang yang punya kerendahan hati yang akan selalu mengikuti pergerakan Allah kemanapun Allah pergi. Yang dilambangkan dengan penyertaan Tuhan, tiang awan dan tiang api itu. Allah mengajar kita pagi ini supaya ketika kita masuk di daerah padang gurun, masuk fase padang gurun dalam kehidupan kita, maka Tuhan ingin mengajar kita untuk merendahkan hati kita. Supaya kita hanya mengandalkan Tuhan, percaya penuh dan bergantung kepadanya. Dan yang kedua, mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Bapak Ibu, orang Israel
mengalami banyak sekali kegagalan. Mereka sering bersungut-sungut, sering komplain sama Tuhan. Bahkan mereka bikin patung anak lembu emas untuk mereka sembah. Bapak Ibu, rupa-rupa kejadian yang terjadi dalam perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Tuhan mengizinkan mereka untuk melewati masa jalan di padang gurun selama 40 tahun supaya tahu betul isi hati mereka. Mereka masih mau enggak mengikuti Tuhan? Masih mau enggak turut kepada perintah-perintah Tuhan? Dan ternyata Alkitab membuktikan kepada kita, banyak orang Israel yang gagal. Tidak sedikit yang harus mati dan tidak mencapai tanah perjanjian itu. Karena rupa-rupanya banyak keluh kesah, banyak protes, banyak ketidakpercayaan, pemberontakan yang orang Israel lakukan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan mengizinkan padang gurun itu ada dalam kehidupan kita, Tuhan ingin tahu apa yang ada di dalam hati kita. Apakah kita berpegang kepada perintahnya atau tidak? 40 tahun lamanya orang Israel diputar-putarkan di padang gurun supaya Tuhan ingin tahu seberapa hati mereka bergantung kepada Tuhan. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara semua, kegagalan-kegagalan itu nyata dalam kehidupan orang Israel. Mereka menggerutu, mereka bersungut-sungut, protes kepada Tuhan tentang banyak hal. Soal makanan, soal air, soal mereka membandingkan bagaimana mereka di Mesir, makan roti, makan bawang yang enak dan segala macam. Ketika mereka ada di dalam perjalanan bersama dengan Musa, mereka menghadapi kondisi-kondisi yang tidak seperti yang mereka alami di Mesir. Tapi mereka lupa, sekalipun mereka enak di Mesir, mereka di Mesir adalah budak yang harus bekerja dengan begitu keras. Ketika Allah membawa mereka keluar untuk menjadi satu bangsa yang merdeka, umat pilihan Allah yang dijanjikan satu tempat, tanah Kanaan yang luar biasa, yang berlimpah susu dan madu dan segala hal yang sudah dijanjikan kitab suci kepada mereka. Banyak di antara mereka yang gagal dan tidak sampai kepada tanda perjanjian yang diizinkan Tuhan untuk mereka masuki. Lalu apa makna rohani yang dapat kita petik, yang dapat kita ambil pagi ini? Bapak Ibu, kesusahan hidup, zona tidak nyaman yang mungkin hari-hari ini Bapak Ibu sementara alami. Yakinlah, kalau Bapak Ibu percaya itulah padang gurun yang sementara Tuhan izinkan terjadi. Dan Bapak Ibu harus melaluinya. Saya ingin pastikan kepada Bapak Ibu Saudara semua, Tuhan ada di sana. Tuhan berjalan dengan Bapak Ibu Saudara semua. Bahkan Alkitab berkata, kaki mereka tidak akan bengkak, baju mereka tidak rusak. Semua Tuhan pelihara sedemikian rupa, mereka makan roti pemberian Tuhan. Roti mana yang luar biasa. Maka ketika Bapak Ibu Saudara dan saya juga ada di sana, masuk di daerah padang gurun, kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya, Tuhan ada di sana. Tuhan bersama-sama, Tuhan menjanjikan penyertaan yang sempurna kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Tuhan menjanjikan perlindungan yang sempurna, Tuhan menjanjikan berkat yang sempurna bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Ulangan pasal yang pertama ayat yang ke-31, firman Tuhan berkata begini. Dan di padang gurun di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau, seperti seorang mendukung anaknya, sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini. Bapak Ibu, perjalanan padang gurun walaupun melintasi daerah yang begitu luar biasa, panas, terik, daerah tandus, kering, tanpa pengharapan. Tetapi kalau Tuhan ada di sana, maka kita berkata ketika engkau berjalan, tangan Tuhan menggendongmu seperti dia menggendong anaknya.
Itu berarti kalaupun engkau harus melalui padang gurun yang Tuhan tetapkan dalam kehidupanmu, engkau tidak berjalan sendiri Bapak Ibu. Dengar ini baik. Hari ini kalau engkau sementara ada di dalam perjalanan bersama Tuhan di padang gurun, saya percaya bahwa Tuhan menjanjikan berkat perlindungan. Engkau tidak akan berjalan sendiri, sebab di sanalah tangan Tuhan akan menggendong Bapak Ibu Saudara semua, seperti seorang ayah menggendong anaknya. Masih ada yang mau protes kalau ada padang gurun dalam kehidupan Bapak Ibu? Sesudah dengar firman Tuhan ini, saya berharap Bapak Ibu akan berkata, Tuhan, terima kasih. Padang gurun hidupku akan kulalui bersama dengan Tuhan. Bahkan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Bapak Ibu Saudara dan saya Tuhan izinkan masuk di daerah padang gurun kehidupan kita, hasilnya Tuhan ingin kita insaf. Kita tobat dari hal-hal yang mungkin kita lakukan yang menduka citakan Tuhan. Tuhan ingin memproses kita menjadi jauh lebih baik. Melewati proses padang gurun, Tuhan ingin membuang semua hal yang lama, seperti layaknya orang Israel yang harus meninggalkan kemesirannya untuk mendapatkan satu pengalaman yang baru bersama Tuhan. Demikian juga Bapak Ibu Saudara dan saya. Padang gurun akan memproses kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Pribadi yang akan melihat kedahsyatan Tuhan yang luar biasa. Padang gurun akan membuat kita mengerti bahwa kita tidak sendiri. Padang gurun akan membuat kita mengerti daerah yang paling sulit sekalipun dalam kehidupan kita, Tuhan ada di sana dan tangan Tuhan akan memelihara hidup kita. Bagi Bapak Ibu yang sementara menjalani padang gurun Bapak Ibu, masa-masa sulit dalam kehidupan Bapak Ibu, berjalanlah terus bersama dengan Tuhan. Akhirnya Bapak Ibu sampai di tanah perjanjian yang Tuhan janjikan kepada Bapak Ibu Saudara semua. Di akhir semuanya, akhir perjalanan yang sulit dalam kehidupan Bapak Ibu, tanah perjanjian, tanah yang indah, tanah yang penuh berkat, Tuhan akan sediakan bagi Bapak Ibu Saudara semua. Bagi Bapak Ibu yang mungkin belum melewati proses padang gurun, jangan menolak, jangan berkata Tuhan tidak adil, jangan berkata Tuhan jahat, karena perjalanan padang gurun adalah perjalanan yang Tuhan pilihkan bagi kita. Itu kehendak Tuhan. Jadi bukan kehendak Bapak Ibu, tapi kehendak Tuhan kita semua akan melalui padang gurun. Bagi Bapak Ibu yang belum melewati proses padang gurun, siapkanlah dirimu, yakinkanlah dirimu. Ketika engkau masuk ke sana, engkau sudah siap untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, karena di sana ada bukti nyata, tuntunan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Baju tidak koyak kata firman Tuhan, kaki tidak bengkak, tiang awan, tiang api akan menyertai kehidupan perjalanan Bapak Ibu Saudara semua. Selamat melalui proses padang gurun dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara semua. Doa saya, Bapak Ibu akan dikuatkan melalui fase padang gurun kehidupan Bapak Ibu Saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Kami tahu padang gurun adalah kehendak Tuhan. Kami tidak bisa menghindarinya. Semua kami harus melalui proses yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kami. Maksud dari semuanya itu kami tahu untuk merendahkan hati kami dan mengukur seberapa besar hati kami berpegang kepada firman-Mu. Maka tolong kami, mampukan kami supaya kami mampu menjalaninya sampai kepada tanah perjanjian yang Engkau sediakan bagi kami. Mampukan kami, kuatkan kami supaya kami tidak berlaku seperti orang Israel dengan bersungut-sungut, menyalahkan Tuhan, berbicara hal-hal yang tidak pantas kepada Tuhan, bahkan mencari penyembahan Allah sesembahan yang lain
dalam kehidupan mereka. Tapi biarlah kami akan terus mengikuti Engkau dan firman-Mu, sekalipun melewati padang gurun yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Dan kami tahu Engkau akan memimpin kami, Engkau akan menggendong kami, Engkau akan mendukung kami seperti seorang ayah mendukung anaknya, seperti seorang ayah menggendong anaknya. Demikianlah Engkau akan menuntun dan menolong kami melalui fase padang gurun kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Doa kami bagi setiap saudara-saudara kami yang hari-hari ini mungkin sementara melalui fase padang gurun dalam kehidupannya, Tuhan kuatkan mereka supaya mereka mampu melaluinya, masuk di tanah perjanjian Tuhan, tanah yang penuh berkat, tanah yang kelimpahan susu dan madunya, di mana semua janji Tuhan akan tergenapi dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mohon perhatian sejenak untuk Warta Gereja GKMI Kerasa Minggu tanggal 30 Agustus 2020. Yang pertama, kami atas nama Majelis dan Jemaat GKMI Kerasa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Muda Arson Muskita yang telah melayani firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati dalam pelayanan-pelayanan selanjutnya. Yang kedua, kami atas nama Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun buat Saudari Ratna tanggal 25 Agustus dan anak Asira tanggal 30 Agustus. Kiranya sehat selalu, panjang umur dan diberkati Tuhan. Yang ketiga, kami atas nama Majelis Jemaat mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang telah mendukung pelayanan di GKMI Kerasa dengan setia memberikan persembahan setiap hari minggunya. Kiranya Tuhan Yesus sendiri yang boleh mengembalikan secara berlipat kepada Bapak Ibu Saudara. Dan yang terakhir, di masa pandemi ini, karena kota Jepara persentasenya sangat tinggi, kami menghimbau kepada seluruh Bapak Ibu Jemaat untuk selalu menjaga kesehatan. Apabila bepergian selalu memakai masker, menjaga jarak dan juga menghindari kerumunan. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk selalu berdoa. Sekian Warta Gereja GKMI Kerasa pada pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Bapak Ibu, kita akan mengakhiri kebaktian kita pagi hari ini. Kita akan pulang, kita akan melanjutkan segala pekerjaan aktivitas kita. Tapi kita mau percaya bahwa setiap langkah kehidupan kita, Tuhan akan atur, Tuhan akan pimpin. Kita tidak akan gentar, kita tidak akan takut menghadapi masalah atau badai topan dunia. Karena kita percaya Tuhan akan selalu memimpin kita. Kita akan pujikan lagu Tiap Langkahku. Bapak Ibu Saudara, mari sebelum kita terima berkat Tuhan, kita akan memperbarui iman dan percaya kita dalam pengakuan iman rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hati Bapak Ibu Saudara semua, tengadahkan tangan kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Allah sumber damai sejahtera, menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera yang kekal. Allah yang maha mencukupi memberkati dengan limpahnya apa yang engkau memakan, minum dan pakai, karena tangannya menyertai engkau. Allah segala zaman menjaga roh, jiwa dan tubuhmu, sehingga engkau terpelihara baik dan tidak bercacat celah sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya dan kita semua dibawa pulang ke kerajaan surga yang kekal. Yang sudah terima berkat Tuhan ini, sama-sama kita berkata, amin.
hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.